Pemirsa, akhir pekan adalah momen yang selalu ditunggu. Namun tidak jarang beberapa pengeluaran tak terduga terjadi di akhir pekan. Apa penyebabnya dan bagaimana cara kita menghindarinya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani bersama Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Wandra. Pak Jeffrey, ini berbicara mengenai akhir pekan. Terkadang ini tagihan terus meningkat di akhir pekan. Penyebabnya apa ya Pak ya? Kalau kita bicara mengenai tagihan, contohnya kartu kredit ya, itu terjadi peningkatan tuh seringkali karena tidak dilunasi. Jadi banyak orang terjebak untuk membayar hanya minimum payment. Padahal sebenarnya kewajiban daripada pemegang kartu kredit adalah dia harus melunasi. Yeah. Pembayaran minimum itu hanya digunakan untuk memastikan bahwa rekening ini tidak bermasalah. Tapi bukan menghindari dari kewajiban melunasi. Dan sebenarnya hutang kartu kredit merupakan salah satu hutang yang harus dihindari karena memang berbunga tinggi. Nah, berbicara mengenai kartu kredit, ini ada dua pendapat ini, bahwa kartu kredit itu bisa jadi solusi untuk mengatur keuangan agar bisa terkendali, tapi juga ada yang mengatakan kartu kredit itu justru bisa mengundang orang untuk lebih berfoya-foya. Bagaimana Pak Jeffrey? Tergantung kita memandangnya dan menggunakannya. Banyak orang berasumsi bahwa oke, kalau saya gunakan kartu kredit, saya mendapat keuntungan karena saya bisa bayar belakangan. Benar sekali. Pada saat kita membutuhkan, kita bisa bayar belakangan, itu benar. Kalau kita membeli sesuatu yang kita butuhkan. Nah, ada plus juga dari kartu kredit Mbak Andra. Karena kartu kredit itu kalau kita belanja kan ada rinciannya kan. Jadi kita bisa tahu kita belanja apa, dan kita bisa mereview, wah ini ada hal yang nggak perlu sebenarnya saya belanjakan. Plus ini banyak dilupakan. Lebih banyak orang tertarik menggunakannya karena dia tidak punya uang pun bisa belanja. Ini yang kadang-kadang mesti kita rem. Oke, jadi ini terkaitnya juga dengan perencanaan keuangan pastinya. Ya, tidak setuju. bisa membatasi diri begitu ya Pak ya. Biasanya kalau orang merencanakan keuangan itu tiap bulan. Apakah kemudian kita harus membatasi diri ini untuk merencanakan keuangan setiap minggu misalnya? Itu bagaimana, ini menarik Pak? nih ya. Perencanaan tahunan atau perencanaan bulanan itu lazim lah. Ya, kalau orang yang gajian seperti karyawan itu lazim lah. Mereka terima gaji, mereka rencana bertahan sampai bulan depan. Tetapi tidak ada salahnya juga sih kita boleh mulai menggunakan perencanaan keuangan mingguan. Mengapa? Karena kita dengan demikian kita bisa tahu nih kapan waktu-waktu di mana minggu-minggu keberapa kita punya pengeluaran yang besar. Bahkan kalau kita sudah punya perencanaan keuangan mingguan, kita bisa tahu hari-hari apa kita itu punya pengeluaran lebih besar. Biasanya akhir pekan. Karena kita tidak kerja, kita capek, setelah bekerja 5 hari, kita enjoy nih dengan keluarga. Biasa pengeluaran lebih besar. Dengan demikian kita bisa alokasikan keuangan kita untuk lebih besar di budget akhir pekan. Oke, ada barangkali saran dari Pak Jeffrey bagaimana supaya cara kita mengatur keuangan supaya bisa berakhir pekan tapi dengan maksimal begitu Pak? Kuncinya perencanaan Mbak Andra. Kalau kita punya perencanaan, maka kita tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan kunci yang lain adalah kita harus benar-benar bisa bedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Perlu diingat, akhir pekan itu memang merupakan salah satu cara kita keluar dari kepenatan kita. Tetapi akhir pekan bukan berarti harus belanja saja kan Mbak Andra. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak mengeluarkan biaya besar, tapi kita juga bisa rehat. Oke, jadi saran Pak Jeffrey supaya kita tidak kehabisan uang, tidak hanya di akhir pekan, tapi juga di akhir bulan ini Pak Jeffrey ya, bagaimana? Perencanaan itu paling penting. Perencanaan paling penting, jangan terjebak dalam hidup yang konsumtif. Anda mesti benar-benar punya perhitungan yang matang berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran. Dan pastikan Anda punya alokasi untuk proteksi dan juga untuk investasi. Alokasi kiranya untuk berakhir pekan yang maksimal itu kiranya berapa persen Pak? Tergantung sebenarnya sih, tergantung dari berapa besar kita punya budget kan, bagaimana kita spend kita punya akhir pekan. Tetapi saran saya untuk hal-hal yang menyenangkan diri, jangan lebih dari 10%. Baiklah Pak Jeffrey, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh